هيا نتعلم اللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، كيف حالكم؟ الحمد لله أنا بخير. ما درسنا الآن؟ درسنا الآن اللغة العربية. قبل أن نبتدئ هذا الدرس هيا بنا نقرأ الدعاء. Untuk Ananda yang solih dan solihah di rumah, mari kita membaca doa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Isti'dadan ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fi hadzal yaum nahnu sanata'allam 'anid darsi tsani. Hari ini kita akan belajar pelajaran kedua, bab yang kedua, tentang uhibbul lughatal arabiyyah, yang artinya aku suka bahasa Arab. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama, maharatul istima', dan yang kedua, at-tarakib. Pada maharatul istima' sebenarnya kita sudah belajar minggu lalu, yaitu tentang al-mufradat, tentang beberapa kosakata. Sedangkan pada at-tarakib kita akan belajar al-fi'lul mudhari' wal fi'lul amr. Di sini juga pada bab pertama juga sudah belajar tentang kedua fi'il ini. Kita akan kembali belajar, kita akan kembali mengingat agar lebih memahami. Yang pertama al-istima'. Di sini kita akan mengulang lagi kosakata apa saja yang ada pada istima' di uhibbul lughatal arabiyyah. Yang pertama ada yaftahu, membuka. Berikutnya kitabul lughatul arabiyyah, buku bahasa Arab. Lalu ya'khudhu, mengambil. Dan juga ada yaqra'u, membaca. Berikutnya ada kosakata lagi, yudzakiru, mengulang. Yahmilu, membawa. Imsah, hapuslah. Dan yang terakhir uktubi, tulislah. Itu tadi beberapa kosakata yang kembali kita pelajari hari ini. Berikutnya at-tarakib. Pada at-tarakib kita akan belajar fi'lul mudhari' wa fi'lul amr. Fi'lul mudhari' atau fi'il mudhari' artinya kata kerja langsung, kata kerja yang sedang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Sedangkan fi'lul amr adalah kata kerja perintah. Untuk yang pertama kita akan membahas fi'lul mudhari'. Fi'lul mudhari' atau fi'il mudhari' adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang kita lakukan atau yang akan dilakukan. Jadi yang sedang dan akan itu termasuk kata kerja mudhari'. Ciri-ciri dari fi'il mudhari' diawali huruf mudhari'ah. Mudhari'ah itu tambahan di awal kata. Ada hamzah, ta, ya, dan nun. Untuk yang hamzah
biasanya diperuntukkan untuk domir ana. Untuk huruf ta diperuntukkan untuk domir hiya, anta, anti, dan sejenisnya. Untuk yang huruf ya digunakan untuk domir huwa dan sejenisnya. Dan yang terakhir ada huruf nun yang digunakan untuk domir nahnu. Agar lebih paham, perhatikan contoh selanjutnya. Di sini Bu Wardah akan memberikan contoh menghapus. Bu Wardah menggunakan kata menghapus. Kata dasarnya dalam bahasa Arab adalah masaha. Langkah pertama, menambah huruf mudharaah. Tambahan di awal kata. Misalkan Bu Wardah menggunakan domir huwa, maka awalnya ditambah huruf ya, menjadi yamasaha. Langkah yang kedua, huruf kedua di awal harokatnya disukunkan. Huruf kedua, kita lihat, huruf pertama adalah ya, huruf keduanya adalah mim, maka harokat yang disukunkan adalah mim. Yang awalnya fathah kita ubah menjadi sukun, menjadi yamsaha. Langkah yang ketiga, harokat terakhir dijadikan dhammah. Maksud harokat terakhir di sini adalah harokat pada huruf yang terakhir. Di sini huruf yang terakhir adalah ha. Maka harokat fathah dari ha kita ubah menjadi dhammah. Menjadi yamsahu. Itu tadi 3 langkah untuk merubah menjadi fi'il mudhari'. Yang awalnya masaha menjadi yamsahu, yang artinya dia sedang menghapus. Berikutnya, perubahan fi'lul mudhari' ketika dimasuki isim dhamir atau kata ganti. Tadi contohnya amsahu ya. Itu untuk dhamir ana atau kata ganti ana. Sekarang huwa. Huwa, dia laki-laki. Maka menjadi yamsahu. Untuk huwa, kata tambahan atau mudharaah, huruf mudharaahnya adalah ya. Menjadi yamsahu. Berikutnya hiya. Untuk hiya, huruf mudharaahnya adalah ta. Jadi huruf tambahan di awalnya adalah ta. Menjadi tamsahu. Berikutnya anta. Anta huruf mudharaahnya sama dengan hiya, yaitu ta, menjadi tamsahu. Berikutnya anti. Untuk anti ini sedikit berbeda. Huruf tambahan ada di awal dan di akhir. Di awal ditambah ta dan di akhir ditambah ya sukun dan nun fathah. Sebelum huruf ya sukun, harokatnya harus kasroh. Jadi bukan lagi dhammah haknya, melainkan dijadikan kasroh. Menjadi tamsahina. Berikutnya yang ana, huruf mudharaahnya hamzah, menjadi amsahu. Dan yang terakhir ada nahnu. Huruf mudharaahnya adalah nun, menjadi namsahu. Itu tadi perubahan fi'il mudhari' jika dimasuki isim dhamir, maka akan berbeda. Namun tidak banyak perubahannya. Yang sedikit berbeda hanya anti. Berikutnya, Bu Guru akan contohkan dalam kalimat. Misalkan yang pertama, Muhammad sedang menghapus papan tulis. Muhammad di sini adalah nama seorang laki-laki. Jika diketahui nama, maka kata gantinya adalah orang ketiga atau dia. Karena Muhammad laki-laki, maka kita menggunakan domir huwa.
Domir huwa untuk menghapus adalah yamsahu. Muhammad yamsahu saburoh. Contoh kalimat kedua, kamu laki-laki menghapus papan tulis. Bu Wardah tadi sudah jelaskan, boleh tidak diberi kata sedang. Kamu laki-laki menghapus papan tulis. Bahasa Arab dari kamu laki-laki adalah anta. Fi'il mudhari' menghapus dari domir anta adalah tamsahu. Anta tamsahus sabur. Contoh kalimat terakhir, saya menghapus papan tulis. Saya bahasa Arabnya ana. Fi'il mudhari' menghapus dari domir ana adalah amsahu. Ana amsahu sabur. Sampai di sini sudah paham ya bagaimana peletakannya dalam kalimat. Berikutnya kita ke fi'lul amr. Fi'lul amr atau fi'il amr adalah bentuk kata kerja yang digunakan untuk memerintah. Jadi fi'il amr adalah bentuk kata kerja perintah, ya. Namun, tidak semua kosakata bisa dijadikan fi'il amr, melainkan hanya kata kerja saja. Apa kosakata yang tidak bisa dijadikan fi'il amr? Contohnya, tadi di mufradat itu ada Kitabul Lughatil Arabiyyah. Itu tidak bisa dijadikan kata perintah karena buku bahasa Arab bukanlah suatu kata kerja. Biasanya, kata kerja yang dijadikan fi'il amr sebelumnya berasal dari fi'il mudhari'. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan cara merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Yang pertama, kalian menghilangkan huruf mudhoro'ah. Lalu yang kedua, menambah huruf hamzah di awal kata. Yang ketiga, jika dua huruf terakhir dari fi'il mudhari' berharokat dhammah, maka huruf hamzah pada fi'il amrnya akan berharokat dhammah. Sedangkan jika dua huruf terakhir dari fi'il mudhari' berharokat fathah atau kasroh, maka huruf hamzah pada fi'il amrnya berharokat kasroh. Yang kelima, huruf terakhir fi'il amr disukunkan. Agar lebih jelasnya, Bu Wardah akan berikan contoh langsung. Di sini Bu Wardah sediakan kata menghapus. Fi'il mudhari'nya menghapus dalam bahasa Arab adalah yamsahu. Yamsahu. Di sini langkah pertamanya adalah menghilangkan huruf mudhoro'ah atau huruf tambahan di awal kata. Yang di awal kata hurufnya apa? Huruf ya. Maka huruf ya-nya dihapus menjadi seperti ini. Mim, sin, dan ha. Bu Wardah tidak mengubah dulu harokatnya ya. Satu persatu akan Bu Wardah ini contohkan. Kemudian yang kedua, menambah huruf hamzah di awal kata. Menjadi seperti ini. Nah, ditambah hamzah ya di awal. Yang ketiga, perhatikan harokat dua huruf terakhir. Dua huruf terakhir. Berarti huruf terakhir sendiri di situ apa? Ha. Dua huruf sebelum terakhir berarti sin. Ya. Berarti dua huruf terakhirnya yaitu sin. Perhatikan harokatnya adalah fathah. Sesuai penjelasan sebelumnya, jika dua huruf terakhirnya berharokat fathah atau kasroh, maka hamzahnya harus dikasrohkan. Menjadi seperti ini. Imsahu. Kemudian langkah terakhir, huruf yang terakhir
harokatnya disukunkan. Huruf yang terakhir harokatnya disukunkan. Ha yang awalnya berharokat dhammah diharokat sukun menjadi imsah. Itu 4 langkah mengubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Jadi, yamsahu, menghapus yang awalnya fi'il mudhari' dijadikan menjadi fi'il amr akan berubah menjadi imsah dan artinya juga sedikit berbeda. Yang awalnya menghapus, sekarang artinya menjadi hapuslah. Tidak lupa ada tanda seru karena ini adalah kata perintah. Sekarang kita akan melihat perubahan fi'il amr yang terjadi ketika dimasuki isim dhamir. Yang pertama ada anta, artinya kamu laki-laki untuk 1 orang. Fi'il amrnya adalah imsah. Tetap ya, tidak ada tambahan. Kemudian untuk antuma, kamu laki-laki untuk 2 orang. Tambahannya adalah huruf alif di belakang menjadi imsaha. Kenapa haknya harokatnya berubah? Karena sebelum huruf alif, maka huruf sebelum alif itu harus difathahkan. Berikutnya ada antum, kamu laki-laki untuk 2 orang lebih. Maka tambahan di belakangnya adalah waw sukun dan alif. Huruf sebelum waw sukun harokatnya harus didomahkan menjadi imsahu. Berikutnya ada anti, kamu perempuan untuk 1 orang. Tambahannya ya sukun di belakang. Sebelum huruf ya sukun harokat sebelumnya harus dikasrohkan menjadi imsahi. Berikutnya antuma, kamu perempuan untuk 2 orang. Sama, yaitu imsaha. Yang terakhir ada antunna, kamu perempuan lebih dari 2. Tambahannya adalah nun berharokat fathah menjadi imsahna. Dan yang perlu kita ingat, semua dhamir dari fi'il amr menggunakan dhamir kamu. Bisa dilihat ya di atas, semua berarti kamu. Perbedaannya hanya untuk 1, 2, atau lebih. Fi'il amr ini digunakan untuk memerintah secara langsung. Makanya menggunakan dhamir kamu saja karena kita memerintahnya secara langsung. Berikut Bu Wardah contohkan di dalam kalimat. Yang pertama, wahai Muhammad, hapuslah papan tulis. Ya Muhammad. Di sini Muhammad adalah nama laki-laki. Dan untuk 1 orang berarti dhamirnya anta. Fi'il amr hapuslah dari dhamir anta adalah imsah. Ya Muhammad, imsah as-sabburoh. Jangan lupa tanda serunya. Contoh kalimat yang kedua, wahai Muhammad dan Ahmad, hapuslah papan tulis. Ya Muhammad wa Ahmad. Di sini ada 2 orang nama laki-laki, berarti kata gantinya antuma. Fi'il amr hapuslah dari dhamir antuma adalah imsaha. Ya Muhammad wa Ahmad, imsahas sabburoh. Contoh yang terakhir, wahai Muhammad, Umar dan Ahmad, hapuslah papan tulis. Nah, rombongan ini yang disuruh ngapus. Di sini bisa dilihat, ya Muhammad, Umar wa Ahmad, ada 3 orang nama laki-laki. Berarti lebih dari 2. Kita menggunakan dhamir antum. Fi'il amr hapuslah dari dhamir antum adalah imsahu.
Ya Muhammad, Umar, wa Ahmad, imsahus sabburah. Seperti itu ya contohnya. Jadi kalian harus mengingat domirnya apa, tambahannya apa. Tidak boleh tertukar antara domir dan tambahan hurufnya. Untuk tugas Ananda di rumah, silahkan dilihat buku paket halaman 26 sampai 28 yang poin A. Di situ perintahnya mengisi titik-titik dengan fi'il mudhari dan fi'il amr yang tepat. Fi'il mudhari'nya di situ cukup kalian isi dengan domir huwa, ya, semuanya huwa yang imbuhan awalnya ya. Sedangkan fi'il amrnya kalian cukup mengisinya dengan yang domir anta, yang tidak ada imbuhan di belakang, hanya imsah dan sebagainya. Kemudian untuk yang poin C, diperhatikan ya agar tugas tidak terlihat banyak. Yang poin C itu memberi garis bawah. Ingat, hanya memberi garis bawah. Tidak perlu menulis ulang soal, tidak perlu. Hanya memberi garis bawah pada jawaban yang benar. Dan yang terakhir poin D, mengisi titik-titik sesuai dengan kata yang sudah disediakan di dalam kotak. Di sini, meskipun tidak kalian isi titik-titiknya, tidak masalah. Kalian beri nomor saja jawaban yang benar pada kotak. Jadi, untuk yang poin C dan D tidak perlu menulis ulang soal. Semua jawaban ditulis di buku paket, dikerjakan di buku paket. Tidak ada yang di buku tulis. Tidak menulis kembali soalnya. Oke, sampai sini tugasnya paham ya. Kalau ditulis kembali soalnya akan banyak. Bu Arda minta hanya jawabannya saja. Dikerjakan sesuai apa yang Bu Arda arahkan. Bu Arda harap untuk tugas dikumpulkan di hari ini. Jangan ditunda-tunda agar tidak terjadi penumpukan tugas atau lupa mengumpulkan tugas. Dan jangan lupa juga untuk dicatat di buku tulis ya poin-poin pentingnya. Apa yang sudah dijelaskan silahkan dicatat di buku tulisnya. Tidak harus semuanya, poin pentingnya saja. Agar apa? Mempermudah kalian jika nanti mengulang pelajaran-pelajaran, mau belajar lagi, mau ulangan atau ujian, jadi belajarnya enak ya. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan hubungi guru pengampunya, guru yang mengajar. Itu tadi materi kita pada hari ini. Sebelum kita tutup pelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Isti'dadan ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kali, Bu Arda nggak pernah lupa nih untuk mengingatkan. La tansa, jangan lupa. Jangan lupa apa, Bu? Jangan lupa dijaga sholatnya. Sholat tepat waktu ya, karena sholat tepat waktu sama sholat yang diundur-undur itu beda. Kita dilarang melalaikan sholat. Melalaikan sholat dan meninggalkan sholat itu berbeda. Kalau meninggalkan itu ya wis nggak sholat. Sedangkan melalaikan sholat, jika sudah tiba waktu sholat, kita nggak sholat, masih sibuk dengan yang lain. Entah itu main game, entah itu kerja apa, ditinggalkan dulu. Kalau sudah adzan, kita sholat dulu ya.
Terus apalagi? Jangan lupa untuk mengaji setiap hari, setiap waktu. Meskipun cuma satu makro, satu ain itu enggak apa-apa. Yang penting kita rutin ngajinya. Terus lagi jangan lupa belajar. Pelajari lagi pelajaran yang sudah dijelaskan Bapak dan Ibu guru agar kalian lebih mudah memahaminya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Buarda akhiri, syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.